Series ini dimulai dengan orang yang bernama Han Dong-su. Dia adalah seorang pengacara yang turun pamor karena diskor. Han Dong-su memiliki seorang ibu yang menderita penyakit Alzheimer dan hingga sekarang ibunya ada di panti jompo. Lalu Dong-su mempunyai adik tiri yang bernama Han Bum-jae. Adiknya ini sudah bercerai dengan istrinya, maka dari itu Dong-su dan sang istri harus merawat Min-hee, anak Bum-jae, ketika Bum-jae sedang bekerja paruh waktu di toko. Akibat skor itu, Dong-su tidak bekerja lagi di firma hukum sebelumnya. Dong-su memilih untuk menjadi pengacara yang mandiri, yang mencari kliennya dengan cara berkeliling ke setiap penjara. 동수? 봐봐 여기 한 사무장. Bum-jae hari itu mendapatkan klien untuk Dong-su. Bum-jae mendapatkan informasi dari temannya ini karena klien ini kaya raya, maka dari itu tanpa berpikir panjang lagi, Bum-jae langsung memberikan beberapa informasi Do-young pada kakaknya. 자, 그럼 이제 본격적으로 사업 얘기 좀 해볼까? 지금 아니야. 이거 20년 전 사진이거든. 정확히 말하면 19년 전. Do-young ditahan selama 8 bulan karena mabuk dan menyerang polisi. Dia adalah ketua gangster nomor 2 yang memiliki pengaruh lumayan besar di wilayahnya. Awalnya Dong-su tidak mau mengurus kasus-kasus Do-young, namun tetapi Do-young ini sebelumnya ingin menggunakan jasa Dong-su. Dan itulah alasan kuat kenapa sekarang Dong-su ingin menerima Do-young sebagai kliennya. 만나보고 아니면 관두는 거다. 오케이. Lalu ketika di penjara, Dong-su menemui Do-young si ketua gangster. Namun ada yang aneh, ketika Dong-su masuk ke dalam ruangan itu, penjaga malah membalikan CCTV. Dan akhirnya Dong-su pun bisa bertemu Do-young di sana. Meskipun awalnya sunyi tanpa sepatah kata pun dari keduanya, akhirnya setelah beberapa jam saling tatap, Do-young meminta Dong-su untuk mengawasi pacarnya dan menemukan pengkhianat dalam gengnya. Dengan syarat Dong-su harus mendapatkan hasil sebelum Do-young bebas. Pada awalnya Dong-su menolak karena ini sangat berbanding terbalik dengan status Dong-su sebagai pengacara. Namun, setelah mendapatkan tawaran harga dari Do-young sebanyak 50 juta won dengan uang di muka 10 juta won, akhirnya Dong-su mau menerima permintaan Do-young. 난 한 변호사가 마음에 드는데 그래도 내가 변호사인데 이딴 놈이랑 상대하고. Ketika di rumah, Dong-su mendapatkan sebuah pesan yang menginformasikan tentang laporan istrinya untuk mengaudit atasannya karena pelecehan seksual. Itu terjadi ketika istri Dong-su bekerja di rumah atasannya untuk bersih-bersih. Dong-su marah besar pada istrinya ini, kenapa ia tidak jujur kepadanya. Namun, sang istri menjawab bahwa dia terikat hutang sebanyak 10 juta won kepada atasannya itu. Dan ternyata, alasan istri Dong-su meminjam uang sebanyak itu untuk menutupi biaya ganti rugi panti jompo yang dibakar oleh ibunya Dong-su. Setelah pertengkaran kecil bersama istrinya, Dong-su langsung pergi untuk menemui atasan istrinya itu di toko. Dong-su langsung menjelaskan kedatangannya ke tempat ini untuk membahas kejadian yang menimpa istrinya. Awalnya si atasan ini meminta maaf, namun di akhir kalimatnya si atasan malah merendahkan istrinya dan pekerjaan Dong-su. 당신 변호사인가? Setelah pergi dari ruangan si atasan, Dong-su merenung di mobilnya. Ia mengingat perkataan si atasan yang sangat tidak pantas untuk dilupakan. Lalu Dong-su mengingat perkataan Do-young ketika di penjara, yaitu tentang harga diri dan batas. 자존심 상해요? 그럼 그렇게 구질구질하게 쭉 살든가. Akhirnya setelah adrenalinnya memuncak karena harga diri keluarganya direndahkan, Dong-su menemui atasan brengsek ini dengan membawa uang 10 juta won untuk membayar hutang istrinya. Lalu setelah itu Dong-su mengambil stick gold di sampingnya. Dan inilah yang terjadi. 야, Lalu setelah itu ketika di restoran Dong-su menemui temannya Bum-jae yang waktu itu memberikan informasi tentang Do-young. Di sini Dong-su sudah mulai mengawasi pacarnya Do-young yang bernama Park Jae. Bahkan Dong-su menanyakan apakah Park Jae bersama laki-laki belakangan ini. Sayangnya Dong-su dan Bum-jae tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Namun temannya Bum-jae ini memberitahukan kepada Dong-su tentang rutinitas setiap harinya Park Jae, seperti pergi ke klubnya lalu menemui para tamu VIP.
dan pulang ke rumahnya di suatu tempat yang terpencil. Lalu setelah itu Bumje dan Dongsu bergerak untuk melakukan pengintaian dengan cara meretas keamanan rumah Jae dan memasangkan beberapa kamera tersembunyi yang nantinya kamera tersembunyi itu akan diambil beberapa hari ke depan. Hari kebebasan Doyoung tinggal 14 hari lagi. Dongsu dan Bumje terus mengawasi Park Jae seperti Park Jae melakukan pertemuan dengan Park Chung Ho, anggota Dewan Sinhan. Setelah beberapa hari mengawasi Park Jae, Dongsu menemui Doyoung di penjara. Dongsu mengatakan bahwa selama beberapa hari ini ia tidak menemukan apa yang diminta Doyoung padanya. Doyoung tersinggung karena seakan-akan Doyoung ini adalah pria yang berpikiran negatif tentang pacarnya. Ketika Dongsu ingin menjawab, tiba-tiba Doyoung langsung mengamuk padanya. Doyoung mengira bahwa Dongsu hanya ingin mengurasnya saja. Dan di sini Doyoung mengancam jika Dongsu tidak menemukan apa yang dia minta, Doyoung akan menghabisi keluarga Dongsu. Dan Dongsu harus menyelesaikan ini dengan jarak waktu 4 hari sebelum Doyoung bebas dari penjara. Scene berpindah ketika Dongsu akan pulang setelah mengawasi Park Jae. Tiba-tiba dia didatangi oleh anggota geng Doyoung yang mana dia ini terlihat ingin mengetahui apa yang diperintahkan Doyoung sebelumnya. Namun dengan pintarnya di sini Dongsu tidak berkata jujur pada pria ini. Dongsu berbohong karena Dongsu tahu bahwa si pria ini adalah antek dari pengkhianat yang ingin mencelakai Doyoung. 그러면서 알 거 아닙니까? 무시하고 비아냥거리고 참기 어려웠어요. Lalu 1 hari sebelum kebebasan Doyoung dari penjara, Dongsu memiliki cara untuk mengambil beberapa kamera tersembunyi di rumah Park Jae yang telah ia pasang sebelumnya, yaitu Dongsu berpura-pura menjadi supirnya Park Jae. 좀 특이하네. Ketika sampai di rumah Park Jae, Dongsu berpura-pura numpang untuk ikut ke kamar mandi. Lantas Jae yang tidak mencurigai Dongsu langsung mengizinkannya. 화장실 좀 쓸 수 있을까요? Dan ketika Park Jae pergi untuk menyimpan mantelnya, Dongsu mengendap-endap ke beberapa ruangan tempat dia menyimpan kamera tersembunyi. Tapi sayangnya, 왜요? ya dengan refleks Dongsu langsung berbohong bahwa ia sedang mencari tisu. Dan dengan mudahnya Dongsu bisa meninggalkan rumah Jae beserta beberapa kamera tersembunyi yang bisa dia bawa. Kabar ini pun disampaikan pada Bumje. Tentu saja di sini Bumje ikut senang dengan keberhasilan Dongsu. Dan Dongsu memerintah Bumje untuk mengambil sebagian kamera yang tertinggal di rumah Park Jae. Sementara itu, saingan Doyoung dan si pengkhianat sedang mengkhawatirkan keadaan. Karena jika Doyoung bebas, maka mereka semua akan dihabisi karena telah berkhianat. Lalu tiba-tiba satu anak buah si pengkhianat datang dan memberikan informasi bahwa Dongsu telah mendapatkan sesuatu yang ia cari. 샤시 공사 들어가면 우리 앞으로 얼마 떨어지는지. 하나만 더 시켜봐. 내가 더 잘할게. 제발 형님, 제발 좀 부탁합시다. Singkat cerita, ketika Dongsu akan pergi menemui Doyoung di penjara untuk memberikan hasil temuannya ini, Dongsu diikuti dan dikejar oleh beberapa orang suruhan si pengkhianat. Akhirnya, Dongsu bisa sampai dengan selamat ke penjara menemui Doyoung. Doyoung kesal karena Dongsu telah mendatanginya telat. Namun, ketika Dongsu memberikan beberapa flashdisk padanya, raut wajah Doyoung langsung berubah. Dongsu mempersilahkan Doyoung untuk menonton isi dari flashdisk itu, karena Doyoung akan menemukan siapa orang yang telah berkhianat padanya. 술에 약 탄 거 이제 알 텐데. 그날도 실패했으니까 이러지. 서도영의 재산을 받았다. 출소 못할 거야. Ternyata orang yang telah mengkhianatinya adalah pacarnya sendiri dan anak buahnya. Di hari yang sama sebelum Doyoung bebas, dia bersiap untuk membersihkan diri. Namun ternyata di sana telah ada beberapa orang yang akan menghabisinya. Lalu mau tidak mau baku hantam pun terjadi.
Scene berpindah ketika Dongsu dan adiknya akan mengambil beberapa kamera yang tertinggal di rumah Jae-yi. Namun mereka berdua ini kaget karena Jae-yi ternyata pulang lebih awal. Akhirnya Dongsu dan Bum-jae bersembunyi sembari mendengarkan Park Jae-yi yang sedang membahas tentang Do-young di teleponnya dengan si pengkhianat. 살 것 같아. 서도영이 죽었다고 생각하니까. 어떡해요? 일단 Namun, betapa terkejutnya Dongsu dan Bum-jae ketika mereka mendengar jeritan Park Jae-yi beserta beberapa tembakan. Lantas, Dongsu mengintip apa yang telah terjadi dengan Jae-yi. Setelah melihat Jae-yi yang sedang merengek kesakitan ditodong pria bertopi yang sebenarnya adalah Do-young, Dongsu dan Bum-jae memilih lari ke bawah kasur si ketua gangster nomor 1 ini. Lalu setelah itu, Dongsu dan Bum-jae menyaksikan kematian Jae-yi yang tertembak. Mereka berdua sangat ketakutan. 오랜만이네, 영수. 아니, 이젠 재수신가? Pada awalnya, Do-young ini ingin menembak ketua gangster nomor 1. Tetapi, Do-young masih ragu untuk menembaknya. Dan ketika itu juga Do-young menyadari bahwa ada orang lain di rumah ini. Dan akhirnya, inilah yang terjadi. Setelah kejadian penembakan itu, Do-young menjebak si pengkhianat yang bernama Yang Ho. Awalnya si Yang Ho ini menelpon orang suruhannya yang ia kirim untuk membunuh Do-young di penjara. Namun, dikira lemah ternyata Do-young bisa menghabisi orang-orang yang dikirim Yang Ho di penjara waktu itu. Lalu pada akhirnya, Do-young bisa menjebak Yang Ho dan menembaknya. Sebelumnya Dongsu sudah melarang Do-young untuk membunuhnya. Namun Do-young sudah terbakar emosi karena sebelumnya Yang Ho ini berkhianat. Dan kemudian Do-young menodongkan senjatanya ke arah Dongsu. Di sini Dongsu ketakutan dan memberikan sedikit masukan jika Do-young membunuh banyak orang, maka akan semakin berat hukumannya. Do-young terdiam sejenak, tapi dia tidak mau menuruti Dongsu. Bahkan sekarang Do-young menodongkan senjatanya ke kepala Bum-jae. Dongsu yang tidak ada pilihan untuk selamat, akhirnya Dongsu menawarkan diri sebagai kaki tangan Do-young untuk membereskan kekacauan ini. 그래서 어떻게 하라고? 이 상황 저 정도 다 감당할 수 있겠냐고요? Setelahnya, Dongsu dan Bum-jae mau tidak mau harus menepati ucapannya sebagai kaki tangan Do-young, yaitu mereka berdua membersihkan dan membuang semua barang bukti yang ada di rumah Park Jae-yi. Awalnya Bum-jae tidak mau melakukan ini, tetapi ia teringat dengan ucapan kakaknya yaitu Dongsu, karena dengan cara inilah mereka berdua bisa bertahan hidup. Pintarnya, Dongsu memberikan sebuah saran kepada Do-young untuk membuat sebuah alibi, agar orang-orang di gengnya tidak mencurigai Yang Ho dan Jae-yi yang menghilang tiba-tiba ketika Do-young bebas dari penjara. Yaitu, Do-young harus berpura-pura untuk membuat sedikit kekacauan dan membuat sayembara untuk menangkap Yang Ho si pengkhianat. Dan jika seperti ini, para anggota geng lainnya tidak akan mencurigai Do-young. Pagi hari pun tiba. Dongsu terbangun dari tidurnya karena diganggu oleh Min-hye. Dan Dongsu di sini sangat khawatir dengan kejadian malam tadi. Untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan, Dongsu mengantarkan istrinya untuk bekerja ke tokonya. Dan setelahnya, Dongsu mengunjungi rumah Bum-jae untuk mengambil flashdisk. Ya, karena di dalam flashdisk ini ada beberapa bukti kejahatan Do-young. Lalu, Bum-jae datang dan menanyakan apa yang akan Dongsu lakukan. 둘 중 하나 가야 되는 거면 차라리 내가 간다고. 이거 무조건 징역 감시잖아. Ternyata Dongsu akan menyerahkan flashdisk ini pada polisi. Awalnya Bum-jae marah dengan keputusan Dongsu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya Bum-jae mengizinkan kakaknya ini untuk menyerahkan flashdisk itu ke polisi. Setelah tiba di kantor polisi, Dongsu berpikir lagi di mobilnya.
apakah dia akan memberikan barang bukti ini atau tidak. Namun, sebelum Dongsu masuk, dia mendapatkan panggilan dari Duyong. Lalu setelahnya, langsung saja Dongsu mengurungkan niatnya. Tapi ketika ia akan tancap gas untuk pergi dari kantor polisi, hampir saja dia akan bertabrakan dengan seorang detektif di kantor itu. Dongsu bertemu dengan Duyong di sebuah tempat bermain anak-anak. Ternyata di sini Duyong menanyakan kenapa Dongsu pergi ke kantor polisi. Untung saja Dongsu bisa mengelak dengan alasan sebagian besar kliennya ada di penjara. Dan setelah itu, Dongsu menyerahkan flashdisk yang tadinya akan diserahkan ke polisi pada Duyong. Dan di sini Duyong menawarkan agar Dongsu menjadi penasihat hukum untuknya. 것보다 고문 변호사 혼나잖아. Scene berpindah ketika Dongsu khawatir dengan Minhee. Dia menjemputnya di sekolah, namun Minhee sudah ada yang menjemput. Dongsu panik karena ia takut jika ada hal buruk yang akan menimpa Minhee. Akhirnya setelah berkeliling dan mencari ke sana kemari, Dongsu menemukan Minhee bersama pria akan memasuki mobil. Dan siapakah dia? Lalu inilah yang terjadi. Ternyata itu bukan Duyong atau orang jahat yang akan mencelakai Minhee. Pria ini adalah seorang detektif pindahan dari Seoul. Detektif ini juga ternyata satu gedung dengan apartemen yang Dongsu tinggali. Detektif ini bertanya, apakah Dongsu ingin melaporkan sesuatu? Awalnya di sini Dongsu memberitahukan tentang kekejaman dan kegilaan seseorang beberapa hari yang lalu. Namun untungnya, di sini Dongsu langsung mengalihkan pembicaraan karena dia teringat dengan Duyong dan teringat dengan ancamannya. 폭력적이고 무자비하고. Dan ketika pulang, Minhee menunjukkan sebuah boneka yang lucu pada Dongsu. Di sini Dongsu menanyakan dari mana Minhee mendapatkan boneka ini, apakah dari bibinya atau dari Bumje ayahnya. Namun, ternyata boneka yang Minhee dapatkan ini adalah dari Doyung. Minhee menjawab bahwa boneka ini dari paman Doyung. Dan esoknya Dongsu memberitahukan ini kepada Bumje, bahwa Doyung sekarang sudah dekat dengan Minhee. Tentu saja sebagai ayah, Bumje sangat marah dan berpikiran negatif bahwa Doyung akan memanfaatkan Minhee juga. Akhirnya mereka berdua menyusun strategi untuk menjebloskan Doyung ke penjara agar tidak mengganggu keluarga mereka, yaitu Dongsu akan memanfaatkan tawaran Doyung tempo hari yang lalu untuk menjadi penasihat hukumnya. Hari pertemuan Doyung dan Dongsu pun tiba. Di sini Dongsu langsung to the point untuk menerima tawaran Doyung untuk menjadi penasihat hukumnya. Namun dengan syarat Doyung harus memberikan semua informasi tentang bisnisnya, termasuk bisnis ilegal milik Doyung di host. 애들 통해서 연락하죠. Setelah Doyung menyetujui syarat yang diminta Dongsu, Doyung memerintahkan anak buahnya untuk membawa Dongsu ke salah satu tempat bisnisnya, yaitu host. Sebelumnya Dongsu sudah menyiapkan rencana untuk ini, yaitu Dongsu membeli sebuah alat komunikasi dan membeli alat pelacak, supaya nanti ketika dia ada di host, keberadaannya bisa terlacak oleh Bumje. Ya, karena host ini adalah tempat judi ilegal yang berada di sebuah pulau terpencil. Dan pada kesempatan itulah Dongsu akan kabur bersama Bumje dari host dan melaporkan kegiatan ilegal itu pada pihak polisi agar Doyung ditangkap. 돈값도 못하고 왜 이래 진짜. 같은 자리 벌써 몇 바퀴나. Setelah masuk ke host yang berkedok tempat wisata padahal tempat perjudian ilegal, Dongsu melihat-lihat situasi di tempat ini. Dan untungnya di waktu itu ada seorang penjudi yang membuat kekacauan. Dongsu langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk berpura-pura ingin ke toilet pada Doyung. Tapi ternyata Doyung malah bersembunyi dan mengaktifkan alat pelacaknya agar terdeteksi oleh Bumje. Dan Dongsu juga langsung melaporkan beberapa patokan untuk pergi ke pulau ini. Lalu setelahnya Dongsu pergi melarikan diri untuk menemui Bumje di pinggir pantai. Namun sayangnya Doyung melihat itu. Dan Dongsu pun pergi ketika sirine polisi mulai terdengar jelas.
Namun ternyata Doyung selamat dari kejadian waktu lalu. Di sini Dongsu berpura-pura tenang dan senang karena melihat Doyung selamat. Dongsu di sini menanyakan bagaimana Doyung bisa selamat hari itu. Dengan santai di sini Doyung menjelaskan bahwa di house itu dia memiliki sebuah rencana jika ada polisi datang ke tempat itu. Doyung dan bawahannya akan segera memanipulasi tempat judi itu menjadi tempat wisata yang sesungguhnya. Dan Dongsu pun dibawa ke suatu ruangan. 그럼 도박장 털린 거 정리하러 갑시다. Di sini Doyung memerintahkan anak buahnya untuk membawa masuk beberapa orang untuk dihukum. Karena Doyung tahu pasti ada orang yang telah membuat laporan. Dan betapa kagetnya Dongsu ketika melihat Bumje juga ada di tempat itu. Dongsu berusaha membela adiknya supaya tidak dihukum. Namun Doyung sudah terlanjur marah dengan kejadian waktu lalu di hosnya. Dan akibat itulah Doyung melakukan ini. Ketika giliran Bumje yang akan dihukum, Dongsu mencoba membela Bumje sampai tangannya harus berdarah menahan tajamnya pisau itu. Doyung menyuruh Dongsu untuk melepaskan tangannya, namun Dongsu tetap tidak mau melepaskannya. Hingga akhirnya Dongsu di sini memiliki sebuah ide untuk menebus kesalahan Bumje. Ya, karena sebenarnya Bumje lah pelaku sebenarnya yang membuat laporan pada polisi. Ide Dongsu yaitu membuatkan Doyung sebuah bisnis gaya baru, yaitu Doyung memiliki sebuah situs judi online yang akan meraup lumayan banyak keuntungan. Salah satunya, Doyung akan terhindar dari penangkapan karena jika ini sudah diketahui pihak kepolisian, Doyung bisa dengan mudahnya melarikan diri. Lalu pada akhirnya, Doyung memikirkan rencana ini dan melepaskan Bumje dan Dongsu. Scene berpindah ketika Dongsu menemui istrinya. Dia menanyakan surat yang dibawa istrinya itu. Dan di sini si istri memberitahukan bahwa itu adalah surat laporan pelecehan seksual yang dia buat untuk melaporkan atasannya waktu itu. Ya karena si atasan tidak diaudit dan tidak mengundurkan diri. Namun si atasan malah mengambil cuti selama 1 bulan dan Dongsu yang mendengar ini pun sangat marah. Bertepatan dengan itu, Doyung dan anak buahnya sedang membahas tentang bisnis judi online yang akan Dongsu buat untuknya. Doyung meminta sedikit saran kepada bawahannya itu dan meminta beberapa informasi lagi tentang Dongsu. 얼마 안 됐을 때라 타격이 꽤 컸던 것 같습니다. 약속한 일은 반드시 해낸답니다. 자존심이 많이 상했겠네. Dongsu yang sebelumnya marah karena mendengar si pelaku pelecehan cuma mengambil cuti selama 1 bulan, langsung mendatanginya. Dongsu akan menghukumnya secara pribadi. Namun dia malah gagal dan mengakibatkan ia dibawa ke kantor polisi. Ketika Dongsu keluar dari kantor polisi, dia dihampiri oleh teman lamanya yang sama berprofesi sebagai pengacara. Dia mengejek Dongsu dan memperlihatkan surat untuk Dongsu, yaitu Dongsu harus menjaga jarak dengan Pak Seo yang telah melakukan pelecehan. Singkatnya, Dongsu di sini semakin geram. Namun istrinya datang dan berujung menenangkan Dongsu. 한번 해봐. 죽기 살기로. 수단 방법 가리지 말고. Malam harinya di pinggir jalan, Dongsu menemui atasannya dulu di firma Hukumun. Dongsu memohon untuk membantunya, namun atasan Dongsu tidak mau menolongnya. Kebenaran tidaklah penting, yang terpenting adalah kekuasaan. Seo firma hukum bergengsi melawan pengacara yang pernah diskor. Siapa yang akan lebih dipercaya oleh publik? Itulah yang atasan Dongsu katakan. Setelah kejadian itu, Dongsu pulang ke rumah dan merenungkan beberapa masalah yang menimpanya. Namun tiba-tiba Dongsu mendengar bel pintu. Dongsu kira itu istrinya, namun ternyata itu adalah Doyung yang berkunjung ke rumahnya. Doyung di sini memprovokasi Dongsu agar tidak diam saja ketika diinjak oleh atasannya. Selagi Dongsu benar, Dongsu berhak untuk bertindak. Dan Doyung di sini memberitahu Dongsu bahwa dia telah menghandle pengacara Moon Hae-jun yang akan membuatnya gagal datang ke persidangan untuk membela Seo, si pelaku pelecehan terhadap istri Dongsu. Doyung memberikan beberapa pelajaran seperti mencelakainya di jalan raya sampai menjebaknya bersama seorang gadis di sebuah kamar hotel. Untuk menjebaknya,
seakan ini adalah skandal pengacara Moon Hae-jun. Do-young juga mengatakan bahwa dia tertarik dengan ide bisnis judi yang Dong-su sarankan. Do-young meminta Dong-su untuk segera membuatkan dan mengurus semua tentang situs judi online itu. Imbalannya, Dong-su akan diberikan uang sebanyak 300 juta won. Hari persidangan pun tiba, pengacara Moon benar-benar tidak datang hari itu karena dia masih ada di hotel dan kamar hotelnya dibuka paksa oleh pihak polisi. Ternyata benar, di dalam kamar hotel ini ada seorang perempuan yang mana pengacara Moon juga bingung dengan fakta ini. Singkatnya, keputusan dari hakim pun keluar, yaitu Seo si pelaku pelecehan benar-benar terbukti bersalah dan dengan kata lain, Dong-su lah yang menang di persidangan ini. Lalu ketika Dong-su keluar dari tempat persidangan, ia sangat gembira. Dan Dong-su melihat di sana juga sudah ada Do-young untuk memberikan selamat kepada Dong-su dan istrinya karena telah menang di persidangan.